Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik ya, mengenai pintu atau gerbang menuju pembebasan atau kemerdekaan batin, pembebasan yang bisa membawa kita kepada pembebasan tertinggi nirwana. 3 gerbang ini tidak lain adalah yang pertama ya dalam bahasa Sanskritnya adalah sunyata atau kita terjemahkan sebagai suung, ya lebih lazim diterjemahkan sebagai kekosongan. Tetapi terjemahan kekosongan ini seringkali menimbulkan persepsi yang keliru, menimbulkan kesalahpahaman. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua adalah gerbang atau pintu yang kita sebut sebagai animita. Animita yang artinya adalah tanpa tanda, tiada bentuk luar. Dan yang ketiga adalah apranihita. Apranihita yang bisa diterjemahkan sebagai tanpa tujuan atau tiada keinginan untuk mencapai ya, sesuatu tertentu. Kita hari ini akan mencoba untuk mengulas 3 topik dengan 3 poin utama ini. Yang pertama adalah sunyata. Ketika kita berbicara sunyata, ya seringkali diterjemahkan sebagai kekosongan, sehingga orang sering menginterpretasi sebagai kosong, tiada apa-apa atau hampa. Ya, itu adalah bukan makna sebenarnya dari sunyata. Sunyata sendiri memiliki makna di mana kita bisa melihat segala sesuatu, semua dharma, semua fenomena yang ada di alam semesta adalah saling bergantung, saling berkait, dan saling terjalin. Karena ada sebab dan kondisi yang memungkinkan dia akan muncul, sebab kondisinya hilang, maka dia akan lenyap. Itu adalah makna sebenarnya dari sunyata, bukan berarti kosong atau hampa, tiada apa-apa. Contoh yang sering diberikan oleh Zen Master Thich Nhat Hanh atau Thai adalah contohnya sebuah gelas. Gelas saat ini tidak ada air, tidak ada teh, tidak ada minuman di dalamnya. Apakah gelas ini lantas kosong? Ya, itu yang sering dipertanyakan di dalam wejangan ataupun ceramah Thai. Tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Walaupun dia kosong dari air, tiada minuman, tiada teh, tiada air, tetapi cangkir ini atau gelas ini adalah penuh berisi dengan udara. Ya, ini adalah salah satu cara yang sangat terampil supaya kita bisa belajar untuk melihat ya makna dari sunyata sehingga bisa kita jadikan sebagai sebuah bentuk samadhi atau konsentrasi yang bisa kita renungkan untuk mendapatkan kebijaksanaan atau pemahaman yang mendalam. Ya, saat ini ya walaupun gelas ini ya tidak berisi cairan, tidak berisi air, tetapi dia adalah berisi penuh dengan gas, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen yang ada di sekitar di udara ini. Dan untuk melihatnya kita tahu bahwa dia adalah kosong dari sesuatu, ya kosong dari air, ya tiada air, tanpa air, tetapi dia adalah penuh dengan udara. Begitu pula ketika kita melihat konsep sunyata ini, ya kita harus belajar untuk melihat konsep sunyata, kita harus belajar untuk melihat konsep ada dan tiada. Ya, saat ini tiada air, tetapi ada udara. Saat ini ada gelas, ada elemen silika yang membentuk gelas ini, ya sehingga kita mengatakan bahwa gelas ini adalah kosong. Satu sisi lain dari konsep sunyata, ya saya akan menggunakan istilah sunyata asalnya sebagai cara untuk mengkomunikasikan, ya tidak menghindari kata kosong untuk sementara, adalah juga melihat contohnya di tangan saya ada sebuah jeruk kecil. Ya, ketika kita melihat atau merenungkan mengenai sunyata, kita bisa belajar untuk merenungkan lewat semua fenomena, ya semua fenomena yang ada. Hari ini kita mengangkat contohnya adalah sebuah jeruk yang ada di tangan saya. Jeruk ini bisa muncul karena ada banyak sebab dan kondisi. Jadi ketika kita memandang atau melihat jeruk ini, kita tahu bahwa ada banyak sekali elemen-elemen yang bergabung, yang muncul pada saat tertentu sehingga buah jeruk ini terbentuk. Sebelum menjadi buah jeruk ini, dia pernah menjadi bunga jeruk. Sebelum menjadi bunga jeruk, dia pernah tumbuh sebagai pohon jeruk. Dia pernah menjadi sebuah biji jeruk.
Dan ada banyak sekali elemen yang berkontribusi sehingga munculnya jeruk ini di tangan saya. Ada sinar mentari, ada udara, ada tanah, ada air, ada petani yang menanam pohon jeruk, dan banyak sekali faktor-faktor lain sehingga jeruk ini muncul di tangan ini. Jadi intinya adalah bahwa jeruk ini sendiri tidak memiliki sebuah inti atau diri yang terpisah. Karena untuk bisa menjadi jeruk ini harus ada banyak sekali unsur-unsur yang bergabung sehingga dia bisa bermanifestasi. Itu adalah salah satu cara untuk memahami sunyata, bahwa segala sesuatu yang terkondisikan di alam semesta ini adalah tidak bisa terpisahkan dari yang lain. Adalah saling terkait, saling tergantung, dan saling terjalin. Contohnya kita ya, barangkali ketika kita bisa mengeluarkan unsur matahari, apakah unsur matahari bisa dikeluarkan dari jeruk ini? Tidak bisa. Ketika matahari tidak ada, jeruk ini tidak bisa bermanifestasi. Ya, ketika tidak ada sinar matahari, tumbuhan atau tanaman jeruk, pohon jeruk itu tidak bisa berfotosintesa, sehingga tidak bisa menyuplai makanan ke pohon jeruk, sehingga dia tidak akan berbunga, dia tidak akan berbuah. Begitu pula dengan kita. Kita yang ada saat ini adalah juga terdiri dari banyak sekali elemen atau sebab dan kondisi yang bergabung sehingga kita tidak memiliki sebuah diri yang terpisah, sebuah inti yang kita sebut sebagai aku atau saya yang terpisah. Nah, ketika kita bisa memahami konsep ini, maka kita akan tiba pada poin kedua, gerbang kedua, yaitu tanpa bentuk atau tanpa tanda atau tanpa bentuk luar yang memisahkan, ya, yang kita sebut sebagai animita. Yang pertama adalah kong, sunyata, yang kedua adalah animita, wu xiang. Xiang di sini adalah bentuk luar, adalah sebuah objek persepsi dari batin kita. Jadi sering juga disebut sebagai wu xiang atau sebagai tanpa persepsi. Mengapa disebut demikian? Karena kita mengambil contoh ya di dalam sutra Vajracedika Sutra atau Sutra Intan yang lebih sering dikenal, kita semua diajak untuk merenungkan atau memahami ada 4 jenis bentuk atau tanda yang perlu kita pahami di alam semesta ini. Di dalam Vajracedika Sutra, ya ada sebuah kalimat yang cukup terkenal, Fan so you xiang, jie shi xu wang. Segala sesuatu yang memiliki bentuk atau tanda itu adalah sebuah ilusi atau persepsi keliru. Mengapa dikatakan demikian? Di dalam sutra tersebut lebih lanjut kita diajak untuk lebih memahami lagi ada 4 hal yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah melihat tanda yang kita sebut sebagai saya, aku atau diri. Yang kedua adalah melihat tanda yang disebut sebagai manusia. Yang ketiga adalah diajak untuk melihat tanda atau bentuk yang kita sebut sebagai makhluk atau makhluk hidup. Yang terakhir adalah kita diajak untuk melihat tanda atau bentuk yang disebut sebagai jangka waktu hidup, berapa panjang kehidupan. Di dalam Mandarin disebut wo xiang, ren xiang, zhong shen xiang, shou zhe xiang. Kita diajak untuk bisa menembus atau melampaui konsep dari diri, aku, konsep dari manusia, konsep dari yang disebut sebagai makhluk, dan konsep yang disebut dengan jangka waktu kehidupan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aku atau diri ini. Tadi seperti contoh jeruk yang diangkat, begitu pula diri atau aku atau saya yang kita sebut sebagai diri ini. Diri ini adalah terdiri dari banyak sekali elemen, sehingga kita bisa menyebut bentuk luar ini sebagai diri atau aku. Dan kebanyakan orang adalah lebih sering melekat pada konsep bahwa ada diri yang bisa berdiri sendiri, yang terpisah dari yang lain, yang harapkan bisa kekal. Jadi di sini berlaku semua tanda yang bisa kita gunakan sebagai laksana untuk memahami ini, yaitu anicca, anatta, sunyata, di mana kita tahu bahwa tidak ada yang namanya diri atau aku atau saya yang terpisah dari yang lain. Kita tidak bisa terpisah dari kedua orang tua yang melahirkan kita. Ya, dan secara tidak langsung semua leluhur, kandung atau darah yang terlibat dalam proses ini. Karena
Kita dilahirkan karena ada pertemuan ya secara fisik kedua orang tua kita. Begitu pula tanah, air, tempat di mana kita dibesarkan juga menentukan yang namanya saya atau aku ini. Kita tidak terlepas dari adat, budaya, pendidikan yang kita jalankan dalam kehidupan kita, sehingga terbentuklah seseorang individu yang kita sebut sebagai aku. Ini adalah sebuah kesepakatan konvensional yang kita gunakan untuk berkomunikasi, namun kita tidak boleh terperangkap, merekat pada ide atau gagasan bahwa ada seorang aku atau saya atau diri yang terpisah. Dan semua gagasan konsep ini akan menjadi lebih jelas ketika kita memahami gagasan atau konsep yang lainnya. Yang kedua adalah gagasan atau konsep mengenai manusia. Kita menganggap bahwa manusia ini lebih superior. Kita lebih superior dari namanya hewan atau binatang, dari tumbuhan, dari mineral. Tetapi ketika kita memandang secara mendalam, contohnya, kita sebenarnya adalah bagian dari dunia hewan, dunia tumbuh-tumbuhan. Coba apa yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang vegetarian mungkin makannya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Bagi yang tidak vegetarian termasuk makan daging, ikan, dan sebagainya. Ketika kita makan, apa yang terjadi secara fisik, nutrisi ya, bagian dari tubuh itu akan menjadi bagian dari tubuh kita. Contohnya jeruk ini ketika saya kupas dan saya makan, maka bagian dari jeruk ini akan tertransfer menjadi bagian dari tubuh saya. Begitu selanjutnya. Dan hal ini terbukti secara saintifik. Saya pernah melihat sebuah film dokumenter yang namanya Inner Fish, ikan yang ada di dalam diri saya, Inner Fish. Di dalam film dokumenter tersebut, seorang ilmuwan berusaha untuk mengeksplorasi bentuk evolusi sampai terbentuknya manusia. Dan manusia modern zaman sekarang sampai saat ini pun kita masih memiliki banyak sekali tanda-tanda di dalam tubuh kita yang masih memiliki kesamaan dengan leluhur kita yang tadinya ikan, reptil, mamalia lainnya seperti kera dan sebagainya. Masih ada tanda-tanda yang tersisa di dalam tubuh kita yang membuktikan bahwa miliaran tahun yang lalu itu kita sempat mengambil bentuk sebagai ikan, kita sempat mengambil bentuk sebagai reptil, kita sempat mengambil bentuk sebagai mamalia lainnya. Itu masih bisa dicari di dalam bentuk tubuh kita sebagai manusia modern pada saat ini. Jadi sebenarnya pada suatu saat leluhur kita tidak lain, leluhur yang kita sebut sebagai manusia modern ini ya, Homo sapiens, tidak lain juga pernah menjadi mamalia lain. Tidak lain juga pernah menjadi reptil. Tidak lain juga pernah suatu saat adalah sebuah ikan. Dan kita telusuri kembali suatu saat adalah sebuah mikroorganisme ya tunggal. Dan mungkin dan kita tahu bahwa tubuh kita ya terdiri dari berbagai elemen, air, mineral, ya di dalam darah kita ada zat besi, di dalam tulang kita ada kalsium, kita ada kalium dan berbagainya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya manusia ini tidak memiliki sebuah inti yang terpisah yang berdiri sendiri. Kita adalah terdiri dari banyak sekali elemen-elemen. Kita terdiri dari mineral, kita terdiri dari air yang tidak lain adalah H2O, hidrogen dan oksigen. Kita adalah terdiri dari berbagai mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh kita. Ilmuwan mengatakan bahwa yang namanya tubuh ini, yang kita sebut sebagai tubuh manusia ini, kalau yang benar-benar hanya elemen manusianya itu adalah hanya sebuah kaki saja. Sisanya itu adalah banyak sekali mikroorganisme yang tumbuh dan hidup dan berkembang di dalam tubuh kita. Ya, di dalam usus kita, di dalam mulut kita, di dalam saluran pernafasan kita, banyak sekali mikroorganisme lain yang hidup, yang berkomunitas di dalam tubuh. Ketika kita bisa memandanginya seperti ini, maka kita tahu bahwa yang namanya manusia atau tubuh ini, ya, khususnya bentuk luar ini, adalah juga bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi adalah sesuatu yang terdiri dari berbagai elemen dan harus saling tergantung dengan elemen lain. Kita butuh makanan, kita butuh udara, kita butuh air untuk bertahan hidup, dan sebagainya. Jadi sebagai manusia kita tidak perlu merasa superior bahwa kita adalah makhluk yang paling tinggi ya derajatnya atau martabatnya.
Nah, berikutnya adalah yang ketiga di dalam Sutra Vajracandika ini, kita diajak untuk melihat apa yang dimaksud dengan makhluk. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika kita menjelaskan uraian tentang manusia, sebenarnya kita sudah menyentuh yang namanya makhluk lain adalah juga bagian dari kita. Mungkin kita belum bisa menyadarinya secara nalar saat ini, karena kita hanya bisa memahaminya secara pemahaman intelektual bahwa apa hubungannya saya dengan pohon palem yang ada di hadapan saya saat ini, di depan saya? Apa hubungannya saya dengan meja yang ada di depan diri saya? Mungkin kita merasa bahwa tidak ada kaitannya, tapi sebenarnya adalah saling terkait dan saling berpengaruh. Ya, jadi yang kita maksud dengan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup adalah saling terkait. Jadi dalam ulasan tadi mengenai manusia, sebenarnya saya sudah menjelaskan yang namanya mineral, ya, yang kita sebut sebagai makhluk tidak hidup, sebenarnya adalah menunjang kelangsungan dari kita yang disebut sebagai makhluk hidup ini. Yang membedakannya adalah bahwa kita sebagai yang kita sebut sebagai makhluk hidup masih memiliki yang kita sebut sebagai perasaan, persepsi, memiliki volisi atau kehendak, dan memiliki kesadaran pikiran. Tetapi banyak sekali penelitian saintifik zaman sekarang juga sudah membuktikan bahwa contohnya air, partikel air yang dibacakan mantra, partikel air yang dimainkan musik akan memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Dengan di Jepang pernah dilakukan penelitian seperti itu. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, ya, yang dipasangkan musik klasik contohnya dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat yang penuh dengan stres dan sebagainya akan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ini akan merubah pandangan kita mengenai apa yang kita maksud dengan tanda yang kita sebut sebagai makhluk. Dan yang paling terakhir dan saya anggap sangat penting, karena ini yang sering terjadi kekeliruan di dalam cara pandang kita, yaitu jangka atau masa hidup, ya, jangka waktu hidup. Di mana kita melihat jangka waktu hidup kita adalah ketika kita keluar dari rahim ibu sampai kita meninggal dunia, kita dikuburkan, ya, kita dimasukkan di dalam peti jenazah. Itu adalah yang kita sebut sebagai jangka waktu hidup. Tapi sebenarnya ketika kita diajak untuk melihat bahwa yang namanya jangka waktu hidup adalah tanpa awal dan tanpa batas akhir, tidak berawal dan tidak berakhir. Karena kalau kita lihat apakah kita benar ketika kita dilahirkan, ya, contohnya saya lahir tanggal 20 Mei. Apakah benar tanggal 20 Mei itu saya baru mulai ada atau muncul? Kalau kita lihat lagi, sebelum itu saya sudah ada secara fisik, ya, sebagai janin di dalam rahim ibu saya. Ya, begitu pula kita tarik lebih lanjut lagi, apakah sebelum saya bermanifestasi sebagai janin, ya, dalam bentuk fisik di dalam rahim ibu saya, apakah saya sudah ada potensi, ya, saya sebagai janin sudah ada dalam bentuk sperma dan sel telur ibu saya. Jadi begitu leluhur spiritual kita, leluhur kandung kita sudah ada, sebenarnya kita juga sudah muncul. Cuman kita belum bermanifestasi karena sebab dan kondisi yang menunjang manifestasi kita itu belum ada. Belum ada pertemuan antara sel telur ibu dengan sperma dari ayah, sehingga belum terbentuk janin. Belum munculnya kesadaran pikiran, ya, di dalam janin tersebut, sehingga yang disebut sebagai, yang kita label sebagai saya atau aku itu belum muncul. Tetapi potensi untuk itu sebenarnya sudah ada. Jadi ketika kita melihat ini, bahwa begitu pula dengan contoh tadi, ya, di dalam film dokumenter yang saya sebut tadi, kalau kita tarik dari evolusi perjalanan sampai kita menjadi manusia modern yang disebut Homo sapiens, sebenarnya suatu ketika kita itu pernah menjadi sebuah mikroorganisme. Suatu ketika kita pernah menjadi ikan yang berenang di laut. Suatu ketika kita pernah menjadi seekor reptil yang berjalan di atas daratan untuk pertama kalinya. Suatu ketika kita pernah menjadi mamalia seperti kera yang memanjat pohon yang tidak bisa membedakan warna pada awalnya. Jadi semua ini adalah terkait, ya. Begitu pula kita melihat mengenai kematian. Saat ini kematian adalah sangat dekat dengan kita semua, ya, karena adanya COVID-19 ini, ya, kita tidak tahu, semua orang sangat waspada, sangat supaya tidak ingin mati, dan kita memandang bahwa yang namanya kematian itu adalah berakhir ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita dengan tubuh ini. Tapi sebenarnya yang namanya
kematian adalah terjadi setiap saat ya, setiap kali kita menarik nafas, setiap kali kita menghembuskan nafas itu adalah sudah terjadi yang namanya lahir dan mati kalau kita lihat secara mikroskopik. Dan begitu pula ketika kita menghembuskan nafas terakhir, ketika jantung kita berhenti berdetak, ketika otak kita juga berhenti untuk berfungsi, ketika dokter mendeklarasikan bahwa yang namanya si A, si B meninggal dunia pada hari tanggal sekian, jam sekian, apakah itu lantas berarti berakhir? Ya, itu yang perlu kita renungkan bersama. Mungkin secara fisik, jasad atau jenazah yang ditinggalkan ya, yang tinggal, ya sudah tidak bernafas lagi, tapi dia akan tetap berlanjut. Apakah dikremasi, apakah dikebumikan, dia akan teruraikan kembali menjadi elemen-elemennya. Dia akan terurai kembali ke elemen apinya, ke elemen angin, ya, ke elemen air, ke elemen tanahnya. Dia akan terurai kembali, dia akan berlanjut dan berkesinambungan. Begitu pula dengan kesadaran pikiran orang tersebut. Ada sebagian dari kesadaran pikiran orang tersebut itu sudah ditransfer ke dalam diri kita, ditransfer ke orang lain. Itu adalah bagian yang hidup di dalam diri kita. Ya, contohnya ada kebiasaan-kebiasaan tertentu orang yang sudah meninggal dunia yang kita adopsi, yang kemudian menjadi bagian kita. Itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kesadaran pikiran yang sudah bertransfer ke berbagai penjuru. Begitu pula selanjutnya. Dan elemen ini akan berdaur terus dan akan berkesinambungan terus membentuk elemen berikutnya. Jadi sebenarnya ketika kita melihat yang namanya jangka waktu masa kehidupan, sebenarnya adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Ketika kita bisa melihat ini, maka kita akan lebih gampang untuk merealisasi yang namanya pembebasan. Bisa lebih gampang untuk melihat, melampaui konsep kita mengenai yang namanya tanda. Oleh sebab itu di dalam sutra yang sama, di dalam Wacara Cedika Sutra, ya juga dikatakan ada satu kalimat lagi, Ruo jian zhu xiang fei xiang ji jian ru lai. Ketika seseorang bisa melihat semua tanda sebagai bukan tanda atau bukan bentuk luar, ya dalam arti kata bisa melihat melampaui hanya bentuk luarnya saja, maka orang tersebut bisa melihat yang disebut sebagai tathagata. Tathagata di sini artinya adalah suchness. Demikianlah adanya. Tiada datang, tiada pergi. Jadi di sini ini adalah salah satu ajaran Buddha yang cukup penting yang bisa membebaskan kita ya dari kemelekatan terhadap tubuh ini, terhadap kehidupan ini, supaya kita bisa terbebaskan. Itulah sebabnya kenapa animita ini melihat segala sesuatu sebagai tiada bentuk yang fix, tertentu, tiada persepsi mengenai bentuk luar, ya bisa melihat ke intinya itu akan membantu sekali. Contoh lain yang sering digunakan di dalam Zen, ya di dalam tradisi Chan adalah hubungan antara gelombang dengan air. Ketika satu cangkir ini saya goncang, maka akan muncul ya gelombang air. Begitu pula gelombang air yang ada di danau, ada di laut. Satu gelombang muncul, ketika gelombang ini terperangkap dengan ide bahwa itu adalah diri, itu adalah saya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk menyadari sifat dasarnya yang sebenarnya tidak lain adalah air. Ketika dia terperangkap oleh bentuk luar gelombang, ketika dia muncul, kemudian dia akan berlangsung dan suatu saat dia akan lenyap. Dan apa yang akan terjadi? Terjadilah penderitaan karena dia terperangkap atau terikat oleh bentuk luar gelombang. Ketika dia muncul, dia sampai di puncak, dia berbahagia. Tetapi ketika dia mulai lenyap ya dan bergabung kembali menjadi air, dia menderita karena dia tidak menyadari bahwa sebenarnya sifat dasarnya sebenarnya adalah air. Dan gelombang ini dengan sendirinya akan mendorong dan timbullah gelombang baru. Inilah yang kita sebut sebagai tumimba lahir. Gelombang ini akan berlanjut menjadi gelombang kecil lainnya atau gelombang besar lainnya. Tetapi ketika kita terperangkap oleh bentuk luar ini, kita hanya melihat satu segmen saja dari grafik gelombang. Tetapi sebenarnya dia adalah kelanjutan dan tiada awal dan tiada akhir. Dia akan berlanjut terus. Gelombang itu akan ada terus. Tetapi yang perlu dicamkan adalah tidak
terperangkap atau melekat pada bentuk yang sementara ini, ya, yang kita identifikasikan sebagai diri, sebagai manusia, ya, sebagai makhluk hidup, dan dengan jangka waktu tertentu ini. Mungkin satu hal lagi yang paling terakhir, ya, yang berkaitan dengan pertanyaan bulan lalu, ya, mengenai poin ketiga yang kita sebut sebagai apranihita, tanpa tujuan atau tiada keinginan untuk mencapai sesuatu tertentu. Kita sebagai manusia termasuk makhluk yang cukup aneh. Ya, pernah ada sebuah gambaran atau ilustrasi, ya, mengatakan bahwa seperti menggantung wortel, ya, di depan kuda. Kuda itu akan mengejar-ngejar terus, ya, wortel tersebut. Kita seperti menggantung sesuatu di depan kita, kemudian kita kejar-kejar terus, kita lari-lari terus untuk mengejar itu. Apakah yang kita kejar itu kekuasaan, apakah yang kita kejar itu ketenaran, apa yang kita kejar itu kekayaan, kesehatan, kenikmatan sensual, bahkan yang kita kejar itu yang namanya kebahagiaan, yang kita kejar itu kedamaian, kebijaksanaan, itu akhirnya juga akan mendatangkan penderitaan. Walaupun ada hal-hal tertentu yang kita kejar yang sifatnya bajik, ya, tetapi ketika kita melekat, kata kuncinya adalah melekat, maka dia akan menimbulkan penderitaan karena di sana masih ada keinginan, dan keinginan yang tidak terpenuhi dan tidak terpuaskan, ya, adalah salah satu bentuk duka. Jadi yang perlu kita sadari di sini adalah dengan adanya praktek apranihita ini, dia adalah sebuah praktek, tidak hanya sebuah gagasan atau konsep, adalah bahwa kita perlu belajar untuk tidak melekat pada hasil apapun yang muncul. Kita tetap bisa membuat perencanaan atau membuat rencana, kita tetap berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, akan tetapi apapun hasil terakhirnya, kita belajar untuk tidak melekat pada hasilnya. Jadi kita belajar untuk tidak berlari-lari terus untuk mengejar sesuatu, tetapi kita belajar untuk menikmati apa yang ada di sini dan sekarang. Kita belajar untuk menikmati bahwa yang namanya kebahagiaan, yang namanya kedamaian, sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan kembali rasa kebahagiaan ini, kedamaian ini, lewat latihan-latihan yang kita jalankan di dalam, contohnya, lewat kembali ke nafas, kembali ke tubuh. Lewat belajar untuk menikmati langkah ketika kita melakukan meditasi atau berjalan. Bagaimana caranya kita bisa senantiasa menumbuh kembangkan kondisi-kondisi yang bisa menunjang munculnya seperti kebahagiaan, kedamaian, pemahaman atau kebijaksanaan itu. Ya, cinta kasih dan welas asih. Begitu pula dengan hal-hal lainnya. Kata kunci di sini yang bisa kita pakai adalah belajar untuk meletakkan, belajar untuk melepaskan setelah kita melakukannya, apapun hasilnya. Jadi kita tidak mencengkram, kita tidak terlalu melekat dengan kuat, akhirnya kita yang menderita. Jadi melepaskan di sini artinya adalah lepas. Ya, atau bisa kita letakkan. Bukan artinya kita ingin mencampakkan, kita ingin melenyapkan, kita ingin menghilangkan. Tetapi apapun itu, apakah itu kemarahan, apakah itu stres, apakah itu depresi, frustasi, kesedihan, dan sebagainya, ya, kita lepaskan. Lepaskan dalam arti kata, dia tetap bisa menjadi objek meditasi kita, objek perenungan kita. Ya, kita belajar untuk dari pengalaman marah, contohnya, kita belajar untuk melihat secara mendalam kenapa rasa marah itu muncul. Ya, sehingga kita tahu sumber kemarahan yang ada di dalam diri kita, hal-hal yang memicu atau kondisi yang menyebabkan kemarahan itu muncul, sehingga di masa yang akan datang kita bisa menciptakan kondisi-kondisi tertentu yang tidak menunjang munculnya kemarahan itu lagi. Bukan berarti kita ingin melenyapkan atau memusnahkan kemarahan, tetapi kita memegang kemarahan itu dan kita belajar dari kemarahan itu. Begitu pula jenis-jenis penderitaan batin atau fisik lainnya, kita perlu belajar untuk memahaminya, belajar dari pengalaman. Jadi itu adalah salah satu kata kunci adalah belajar untuk melepaskan, untuk tidak terikat pada hasil akhir, tetapi menikmati proses yang sedang dilakukan.
bagi saya ini adalah sebuah cara yang sangat baik karena saya sendiri juga memiliki tendensi atau kecenderungan untuk menginginkan segala sesuatu itu perfect dan berjalan sesuai dengan keinginan, dan kenyataannya adalah hidup ini adalah tidak seperti yang kita inginkan. Seperti tadi, ingin ngomong, mikrofon tidak nyala, video tidak bisa nyala. Saat ini matahari langsung mengenai muka saya, ya, muka saya jadi belang-belang. Jadi ini semua adalah di luar kendali. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Kita belajar untuk menerima, kita belajar untuk mencari cara untuk menanggulanginya, dan kemudian kita lepaskan. Kita tidak perlu terlalu terikat atau melekat pada hasil. Menyadari bahwa yang namanya kebahagiaan, kedamaian itu bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Ya, lewat latihan-latihan yang kita jalankan ya ketika kita menjalankan DOM ini. Ya, jadi 3 hal yang bisa membantu atau menunjang kita ya menuju pembebasan atau kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya, yang bisa membebaskan kita dari penderitaan adalah bagaimana caranya kita melihat ya bahwa segala sesuatu adalah sunyata, suwung, adalah tidak memiliki sebuah inti diri yang terpisah, sifatnya tidak kekal, dia muncul dan lenyap sesuai dengan sebab dan kondisi. Melihat segala sesuatu tidak dari bentuk atau tanda luarnya. Kita belajar untuk melihat jeruk ini tidak hanya sebatas sebuah jeruk ya yang umum kita lihat, tetapi kita bisa melampaui konsep bentuk luar ini dan melihat bahwa di sana terdapat elemen-elemen lain yang membentuk yang namanya jeruk ini. Ya, saat ini dia memiliki tanda jeruk. Ketika saya kupas, ketika saya makan, dia akan menyatu dengan tubuh saya dan dia akan berubah bentuk lagi ke bentuk yang lain. Ya, suatu saat dia akan menjadi kompos, dia akan menjadi kotoran yang keluar dari tubuh saya. Ya, dia akan berubah bentuk. Jadi kita tidak terpaku pada atau terperangkap oleh bentuk luar ini. Dan yang ketiga adalah ajakan supaya kita bisa melihat, belajar tidak terperangkap pada hasil akhir, pencapaian tertentu. Itu sebabnya di dalam Sutra Hati atau Prasna Paramita sering dikatakan, oleh sebab itu tiada pencapaian, tiada yang harus dicapai. Karena tiada yang harus dicapai, seorang bodhisattva akan terbebas Wuyu Kongcu, Yuanli Tinta Mongxiang. Jadi tidak akan khawatir, tidak akan takut ya di dalam hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Dia juga akan terbebas dari segala pandangan keliru dan pandangan yang salah, pandangan yang terbalik. Ya, karena kita belajar untuk tidak selalu ingin menggapai atau merealisasi suatu, tetapi kita tahu bahwa yang namanya hasil atau tujuan akan tercapai dengan sendirinya. Yang perlu kita lakukan adalah menikmati setiap langkah. Ya, dan kita tahu arah, haluan, tetapi kita tidak melekat pada bagaimana caranya menuju ke sana, dan tujuan terakhir itu adalah mencapai ke sana. Akan tetapi setiap langkah adalah tujuan kita, ya, setiap proses kita nikmati, dan itu yang akan bisa membantu untuk membebaskan kita dari yang namanya penderitaan. Jadi 3 hal yang mungkin menjadi ajakan atau undangan untuk kita semua kontemplasikan dan usahakan bisa kita terapkan di dalam cara kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, ya, sunyata, animita, dan apranihita. Suung, melihat segala sesuatu saling terkait, muncul dan lenyap sesuai dengan sebab dan kondisi. Melihat segala sesuatu melampaui yang namanya bentuk atau tanda luar yang bisa kita persepsi atau kita lihat, tetapi melihat secara mendalam ke dalam elemen-elemennya yang tanpa bentuk, dan kemudian adalah belajar untuk tidak melekat pada hasil atau pencapaian atau tujuan. 3 hal ini yang kita sebut sebagai pintu atau gerbang menuju pembebasan, ya, trimoksa, triwimoksa, ya, 3 pintu atau 3 hal yang bisa membantu kita mencapai pembebasan pikiran kita. Jadi mungkin hari ini sharing saya hanya sampai di sini ajakannya. Untuk waktu dan tempat, ya saya kembalikan ke Romo. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sabar. Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya.